Hai guys, kalau kalian viewers Inside Cam, pasti kalian tahu ya kalau gue dulu itu pernah bahas kamera Instax yang tipenya Mini Evo. Ya, kali ini gue akan bahas kamera dari Instax juga yang tipenya ya pastinya berbeda ya. Kali ini gue akan bahas Instax SQ40. Sebelum lanjut bahas produknya, gue mau kasih tahu dulu nih ke kalian, ada software bagus buat kalian yang suka fotografi. Jadi ini dia semacam plugin gitu guys. Ada yang gratis, ada juga yang berbayar. Kalau kalian mau beli yang berbayar, kebetulan banget nih gue bisa bantu dengan pakai kode promo InsideCam 20. Atau klik aja link di bawah ya. Nama softwarenya Retouch for Me. Di sini banyak disediain plugin bagus buat Mac dan juga Windows. Dan tersedia juga buat banyak software. Bisa buat Photoshop, Lightroom, DaVinci Resolve, Premiere, dan lain sebagainya. Nah, gue sekarang mau coba download plugin yang buat Photoshop, namanya Retouch for Me Heal dan juga Dodge and Burn. Caranya setelah kalian download dan install, dia udah otomatis tersedia pada Photoshopnya kayak gini guys. Jadi tinggal masuk aja ke menu filter dan di paling bawah ada menu Retouch for Me, tinggal kalian aplikasiin aja deh. Nah, kalau yang gue pakai ini untuk memperbaiki kulit wajah biar bisa lebih halus lagi. Dan juga bisa menghilangkan area hitam serta kerutan di wajah kayak gini dengan Dodge and Burn. Gimana? Keren kan? Kalian juga bisa kok, langsung aja klik link di bawah ya. Instax Square, mungkin dinamain Square karena bentuknya yang kotak kali ya. Tapi nggak tahu juga sih, bisa aja cuma sekedar nama doang kan. Nah, di lini Square atau disingkatnya SQ40 ini tetap ya namanya kamera Instax masih pakai paper yang bisa kalian beli secara terpisah kayak gini. Dan BTW kamera kayak gini enak buat dibawa liburan bareng orang tersayang karena hasilnya cukup estetik dan bisa dikasih sebagai kenang-kenangan ya. Unik lah pokoknya, apalagi kalau dipajang di kamar gitu ya hasilnya. Jadi bikin ruangan lebih estetik dan pilihan papernya juga beragam. Nah, gue akan jelaskan beberapa fitur yang cukup menarik dari kamera ini. Ya, tapi sebenarnya menurut gue dari papernya aja itu udah sangat menarik ya, apalagi variannya cukup banyak. Pertama, mari kita lihat isi dalam kotaknya dulu. Oke, kalau dari segi desain, kalau dilihat sekilas ya bentuknya emang persegi, tapi bagian sudutnya nggak terlalu tajam ya, jadi masih cukup nyaman dipegangnya. Dan ini menurut gua agak tebel sih, karena kan buat naruh si papernya tadi ya, jadi wajar. Di bagian depan pastinya ada lensa yang cukup besar dan dikasih mirror juga ya. Jadi bisa kepake gitu pas kalau lagi selfie. Setelah itu ada lampu flash juga dan tombol shutter yang penempatannya tepat banget di bagian telunjuk. Dan yang paling pojok ini adalah viewfinder ya. Di bagian samping-sampingnya sini ada cantelan buat tali lanyard kalau mau kameranya dikalungin. Dan di bagian belakang pastinya ada tempat pengisian paper dan juga baterai. Dan di bagian atasnya ada lubang untuk jalur keluar papernya nanti. Dan kita juga bisa lihat jumlah paper yang tersedia di angka yang kecil ini. Yes, jadi ini kamera menggunakan daya dari baterai lithium CR2 yang dimana menurut gua malah lebih irit ya, lebih simple. Jadi kalian bisa ketika kita lagi jalan keluar gitu, nggak perlu ngecas lagi, nunggu ngecas kan ya lumayan ya, sejam 2 jam lah. Kalau pakai baterai lithium kayak gini, kita tinggal buang ganti yang baru aja. Jadi lebih mudah dan praktis. Untuk bahan materialnya sini ada corak kulit jeruk gitu, padahal ini sih plastik ya, dan juga cuma tersedia warna hitam aja. Desainnya juga menurut gue ini pas banget di tangan, mulai dari tombol dan juga genggamannya. Kita ke bagian lensanya sedikit, yang ternyata lensa ini terdiri dari 2 komponen dan 2 elemen. Dan jarak penggunaannya bisa sedekat 0,3 meter ya untuk mode selfie-nya, atau sekitar 30 cm lah. Jadi cukup lebar, bisa buat ramean juga. Dan cara aktifin kameranya dari lensanya ini ya, tinggal kalian putar aja ke bagian on. Dan untuk ke mode selfie, kalian tinggal putar lagi aja yang ada tulisan selfie-nya. Fitur atau keunggulan pertama dari kamera ini adalah karena menggunakan paper yang lebih luas dibanding Instax mini film. Ukuran papernya sendiri di 65 x 65 mm. Terus yang kedua, kalian nggak perlu repot-repot atur settingan ini itu ya, mau di tempat terang atau gelap, kalian tinggal tekan tombol shutternya aja, karena terdapat fitur auto exposure yang nantinya bakal menyesuaikan otomatis dengan cahaya sekitar. Dengan ISO hingga 800 dan shutter speed dari 1/20
hingga 1/400. Dan terakhir, tadi fitur selfie mode yang gue singgung sedikit di awal ya. Jadi tinggal aktifin aja dengan cara puter lensanya dan bisa close up juga karena bisa sampai sedekat 30 cm dan biasanya sih buat ramean juga. Dan terakhir gue mau praktekin aja kali ya cara penggunaannya dari kamera ini. Pertama, sebelum dinyalain pastiin kalian udah isi papernya dan baterainya juga. Isinya di bagian belakang kayak gini dengan paper biasa ya. Kalau gua isinya pastinya 10, sesuaikan garisnya, kalau dirasa udah masuk pas tutup aja langsung. Terus kalian tinggal tekan aja shutternya sekali dan dia nantinya akan mengeluarkan tutup dari si papernya ya. Jadi itu bukan isinya. Ya udah deh, tinggal kalian pakai aja. Setelah kalian foto dia bakal otomatis ke print sendiri ya. Jadi nggak bisa kesimpen. Ya, jadi kalian nggak bisa sembarangan foto ya, bakal kebuang papernya kan sayang-sayang. Dalam proses printnya memakan waktu kurang lebih 90 detik aja. Jadi kalau mau beli papernya itu yang Instax Square ya tipenya, dan sebenarnya ada sih aksesoris tambahan, yaitu case-nya yang bisa kalian beli secara terpisah. Dan kalau mau lebih suruh lagi, kalian jangan lupa download aplikasi Instax-nya buat naruh koleksi foto-foto Instax kalian kayak gini biar makin kece. Untuk harganya sendiri ini kisaran 2,5 juta kurang dikit ya, menurut gua ini udah pas banget ya. Harga segitu udah dapet kamera yang cukup ikonik kayak gini. Gue sendiri ketika pakai kamera ini di keramaian gitu ya, cukup banyak orang yang ngelirik juga. Ya agak sedikit rasa percaya diri juga sih jadinya. Kalau mau beli langsung aja cek di kolom deskripsi linknya. Sekian dan terima kasih.